Selamat pagi semuanya. Kepada yang terhormat penguji UKIN PPG Transformasi dalam jabatan tahun 2025, perkenalkan nama saya Syukur Setia Gule. Saya seorang guru pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 1 Lotu. Saya mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dengan materi Yesus Teladan Hidupku. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita atau kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang berdoa? Iya, silakan di depan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpuji Allah Bapa kami yang berada di atas kerajaan surga. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu pada pagi hari ini demi Kristus Tuhan pelantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekarang marilah kita cek daftar hadir kita. Siapa saja yang hadir pada saat ini. Deswanto Gule, Tegas Harefa, Pontianus Zaluhu. Baik, berarti hari ini semua hadir ya? Tidak ada yang absen hari ini? Baik, terima kasih kepada anak-anak kami semuanya bahwa kalian semua hadir pada hari ini. Setelah kita bernyanyi dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke. Sebentar ya. Kepada anak-anak kami semua tolong berdiri. Sama-sama kita bernyanyi ya. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, berjanjak pulau-pulau, semua menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku, yang ku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, kepada anak-anak kami semuanya, masih ada semangatnya? Masih, Bu. Tidak ada yang belum makan ini sarapan tadi? Tidak. Semua sudah makan sehat? Sudah. Ya, baik, terima kasih. Dari segi materi pembelajaran kita nanti kalian juga tetap semangat untuk belajar. Ya. Dan kepada anak-anak kami semua juga tetap memberikan fokus apa yang kita pelajari nanti. Apalagi nanti ada materi yang kita sampaikan kepada anak-anak kami, selalu ada semangat, ada spiritnya juga, ada sukacitanya. Amin. Amin. Sekarang Ibu mau tanyakan ya. Ibu mau bertanya apa materi pada minggu yang lalu. Apa materi kita pada minggu yang lalu? Manusia berkembang berperan sesama. Hebat, tepuk tangan untuk anak-anak kami semua. Ya baik, berarti kita semua hari ini menjadi kita ada orang tua yang berperan dalam hidup
kita. Baik, Ibu mau bertanya sekali lagi, apa peran orang tua terhadap diri kita atau dalam perkembanganku? Iya, silakan berdiri. Peran keluarga dalam perkembanganku yaitu mendidik, merawat, membimbing, memberi teladan, dan mengajar saya cara berdoa supaya menjadi anak yang baik dan berguna dengan sedekah. Iya, tepuk tangan untuk si Farel. Kemudian pada hari ini juga materi yang kita sampaikan yaitu tentang Yesus teladan hidupku. Tujuan pembelajaran yang perlu kita sampaikan. Ya, ada tujuan yang kita sampaikan yaitu tentang bagaimana siswa kami bisa memahami siapa Yesus dalam kisah-kisah kitab suci dan pengajaran nanti, ya, dalam tujuan pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, bagaimana siswa kami mampu memahami ekspresinya dalam tindakan, ya, tindakan berbelas kasih dalam wujud menolong, membantu yang susah, membantu atau menolong yang kelaparan, bahkan yang menderita. Baik, kepada anak-anak kami semua juga, setelah kita menyampaikan tujuan pembelajaran, kalian masih ada semangatnya? Masih. Baik, terima kasih semangat anak-anak kami semuanya. Mau bernyanyi lagi? Mau. Baik, mari kita bernyanyi. Kita nyanyikan Is Breaking, yaitu dengan judulnya nanti, ya, kepada anak-anak kami semua berdiri. Ya, diikuti semua, ya. Oke. Ayam sam, guling, sam, Arafi, guling, sam. Ya, baik, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silakan duduk kepada anak-anak kami semua. Pengertian teladan. Apa ini? Mari ya kita sama-sama membaca. 3 ya. Teladan adalah sesuatu seperti perbuatan, perilaku, atau sifat yang baik dan patut untuk ditiru atau dicontoh oleh orang lain. Iya, baik. Coba dengarkan. Ini adalah teladan. Ya, bukan hanya Yesus yang menjadi teladan. Kita juga menjadi teladan dalam untuk adik-adik kita di rumah. Kita di situ menjadi teladan. Ya, bukan hanya Yesus. Ya, kita juga menjadi teladan. Teladan ini contoh, ya, melakukan perbuatan yang baik. Ya, dalam kelas juga, dalam gereja juga kita sebagai OMK, ya, OMK atau kami juga. Sekaranglah OMK sekarang kita ini. Ya, karena sudah kita menerima komuni pertama, ya, kita wajib dijadikan sebagai OMK. Lalu apa teladan kita, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ya? Jangan kita dalam pikiran kita hanya Yesus yang teladan, tapi dalam hidup saya tidak teladan. Kita kasih contoh juga terhadap teman-teman kita, adik-adik kita di rumah, bagaimana teladan yang baik itu, yaitu teladan yang baik itu berperbuatan. Apa itu perbuatan? Dari segi membantu menolong, ya, menolong kalau tidak ada jalannya, motornya maunya kosong boncengan kita, lalu kita masuk, kita ajak dia, ayo ikut kita. Nah, seperti itu. Lalu berperilaku yang baik, sopan, ramah juga. Tidak boleh memaki di situ, ya. Kita tetap yang diinginkan Tuhan adalah hal yang baik. Lalu sifat. Bagaimana sifat kita? Tidak boleh pemarah kita. Harus penyabar. Itulah yang kita miliki. Penyabar kita, sifat kita nyabar, sabar kita. Lalu berani juga. Bukan berani dalam arti berbuat yang tidak baik, ya. Berani kita untuk
hal yang baik. Kita bertanggung jawab pada hal yang baik. Yang kemudian patut untuk ditiru. Ya, berarti perbuatan yang kita lakukan itu orang lain bisa meniru kita. Bukan orang lain meniru kita pada hal yang tidak baik. Ya, berarti hal yang baik, orang meniru perbuatan kita. Nah, itu anak itu rajin ke gereja, anak itu menolong, anak itu kalau disuruh Bapak Ibu guru, dia siap sedia, dia ikuti semuanya. Itu contohnya ya. Contoh oleh orang lain, dicontoh oleh orang lain. Mau dicontoh oleh orang lain? Marilah kita berbuat baik, ya. Dalam keteladanan Yesus ini ada 3 bagian, ya. 3 bagian atau 3 macam bagian dari keteladanan Yesus yang perlu kita contoh, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah berbelas kasih, ya. Itu berbelas kasih karena dalam kehidupan kita, hidup manusia ini yang paling besar adalah apa? Itu adalah kasih. Itu yang paling besar dalam kehidupan kita adalah kasih. Seterusnya, Yesus adalah pengampunan. Apakah Yesus adalah seorang pengampunan? Yesus mengampuni. Siapa saja orang di dunia ini, Yesus mengampuni, tidak pilih-pilih kasih itu. Semua yang ada di dunia ini, Yesus mengampuni orang itu. Sekalipun orang itu berbuat jahat, tapi Yesus tetap mengampuni. Kemudian yaitu bagiannya yaitu membangun relasi yang harmonis. Ya, kita membangun relasi yang harmonis. Tuhan Yesus juga membangun relasi dengan harmonis juga antara manusia. Kita sebagai manusia, apakah kita hidup tanpa orang lain? Tidak kan? Berarti kita hidup bersama orang lain. Makanya kita harus membangun relasi dengan orang lain dengan baik, ya. Jangan kita bertengkar dengan kawan kita, jangan kita ceritakan kawan kita, supaya relasi kita antara satu dengan yang lain tetap harmonis, ya. Amin. Tepuk tangan dulu. Seterusnya yang dari materi semua yang kita pelajari ini, apakah anak-anak kami ada yang bertanya? Ada? Ya, ada? Silakan. Berdiri ya. Ya, besar suara. Ya. Apa saja contoh-contoh tindakan berbelas kasih yang bisa kita lakukan pada teman yang memusuhi kita? Apa contoh-contoh berbelas kasih yang kita lakukan terhadap sesama yang telah memusuhi kita? Iya. Siapa yang mau menanggapi dengan pertanyaan yang disampaikan oleh si Ponti? Iya, silakan berdiri. Dengan cara menolong dan mengasihi. Iya, tepuk tangan untuk si Jesli. Ya. Sekarang marilah kita tonton video menyangkut dengan materi yang kita pelajari sekarang ini. Ya, marilah kita fokus mempelajarinya. Yesus teladanku. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk mengasihi orang yang menderita dan rela memberi bantuan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu dengan judul Ada Orang Buta. Bernama Bartimeus, anak Timeus. Tiap-tiap hari Bartimeus duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta. Ketika didengarnya bahwa Yesus, orang Nazaret itu, datang ke kotanya, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, Yesus, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata,
kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Iya, baik. Dari video yang kita saksikan, yang kita lihat bersama, yaitu tentang kisah, siapa kisah tadi? Bartimeus, ya. Berarti Bartimeus ini apa yang dia rasakan? Apa yang dia alami? Dia buta, ya. Dia buta. Berarti siapa yang berperan di situ yang menolong Bartimeus? Tuhan Yesus. Itulah yang menolongnya, ya. Kita juga sebagai manusia pasti pernah minta tolong kepada Tuhan? Pernah juga minta tolong kepada sesama kita? Sama kawan kita? Bukan hanya Bartimeus yang meminta tolong kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, tetapi kita juga pernah mengalami. Bagaimana rasanya kalau lagi buta itu? Apa yang dirasakannya? Kesedihan, kan dunia ini gelap sekali. Lalu apa yang dirasakan yang kita lihat tadi? Bartimeus setelah disembuhkan oleh Yesus, apa yang dirasakannya? Apa kata Yesus di situ? Setelah dia sembuhkan, lalu datang di hadapannya Bartimeus, dia sembuhkan, berarti dia apa matanya? Lalu apa yang disampaikan Yesus kepada Bartimeus tadi? Dari video yang kita apa? Apa katanya? Ada kan apa katanya terakhir tadi? Iman, tepuk tangan untuk Stefan. Ya, berarti imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Berarti imannya. Kalau dia tidak punya iman si Bartimeus tadi, pasti dia tidak akan disembuhkan. Ini penyakitnya ini sudah lama sehingga dia sudah tua. Ya, karena imannya dia berdoa setiap hari, Tuhan, tolonglah saya, buka mata saya supaya saya melihat dunia ini bagaimana indahnya dunia ini. Tapi akhirnya karena dia tulus berdoa kepada Tuhan, akhirnya Bartimeus bisa melihat kembali. Oke, sekarang masuk kita dalam kelompok. Ya, kelompok yang Ibu apa tadi? Kelompok 1, Ibu sebut namanya ya. Langsung bentuk kelompok tadi, ya. Kelompok 1 ini, kelompok 1 si Melania langsung buat Melania Delvin Deswanto Gule, Egas, dan Yanaso Lauli. Kelompok 1. Iya, langsung bentuk tempatnya. Bentuk tempatnya, geser kursinya, langsung apa mejanya. Langsung saja, yaitu kelompok 2, Desni, Arnoldus, Vittori, dan Jeslina. Langsung bentuk tempatnya. Sudah? Ini sebagai bahan yang didiskusikan untuk kelompok. Ini kelompok 2. Kelompok 3 ini. Dan kelompok 4 ini. Baik, untuk anak-anak kami silakan diskusi kelompok sekarang, ya. Sekarang dimulai. Oke. Iya, baik anak-anak kami. Iya, kerjasama semua ya, setiap kelompok, setiap tim, silakan. Ya, kerjasama berbicara apa yang dibahas.
Iya, baik. Semua sudah siap? Sudah siap kelompok? Sudah siap dijawab oleh kelompok semuanya? Sudah? Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya, baik. Sekarang pada kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi mereka di depan. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Nah, di sini saja, di sini. Nah, iya. Iya, silakan. Iya, kepada kelompok 1 menyampaikan. Iya. Iya. Baik teman-teman semua, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Mengenai pertanyaan dari LKPD-nya tadi, pertanyaan pertama, kasih seperti apakah yang ditindaki oleh Yesus berdasarkan Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37. Kasih yang ditindaki Yesus berdasarkan Lukas bab 6 ayat 27 sampai 37 adalah kasih yang tulus tanpa pamrih dan mencakup semua orang, termasuk musuh. Kasih itu diwujudkan dalam pengampunan, kemurahan hati, dan tidak menghakimi, sebagaimana Allah sendiri penuh belas kasihan. Dan tidak beriman. Pertanyaan selanjutnya yaitu berdasarkan bacaan ayat di atas, apa yang mendorong Yesus mau melakukan tindakan belas kasih? Yaitu yang mendorong Yesus melakukan tindakan belas kasih adalah kasih Allah Bapa yang besar, kerinduan untuk menyelamatkan manusia, serta ketaatan kepada kehendak Bapa yang penuh rahmat dan pengampunan. Pertanyaan selanjutnya yaitu tindakan. Iya, baik. Dari hasil kelompok 1 tepuk tangan untuk mereka dulu. Iya, baik, sebelum mereka menutup hasil kelompok mereka, apakah ada kelompok lain yang mau bertanya di kelompok 1? Kepada anak-anak kami semua, kalau ada kelompok lain dipersilakan. Iya, silakan. Perkenalkan. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 ingin bertanya untuk kelompok 1. Bagaimana cara sederhana kita meniru tindakan belas kasih Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Oke, saya langsung menjawabnya. Kita bisa meniru tindakan belas kasih Yesus lewat hal-hal kecil setiap harinya. Misalnya membantu teman tanpa pamrih, memaafkan yang bersalah, atau berbuat baik kepada orang yang tidak menyukai kita. Walaupun sederhana, tindakan kecil seperti itu bisa menunjukkan kasih Yesus kepada orang lain. Iya, bagaimana? Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita. Baik, demikian saja penampilan dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 disilakan untuk ke belakang. Iya. Seterusnya, dari hasil kelompok yang telah kita lakukan, yang telah kita diskusikan bersama, lalu kita di situ, Ibu mau ada pertanyaan, ya. Ibu memberikan pertanyaan menyangkut dengan hasil dari diskusi kita, ya. Memberikan pertanyaan, apakah kelompok sudah siap? Sudah. Oke. Baik, terima kasih ya. Lalu pertanyaan yang Ibu berikan yaitu 1, setelah belajar tentang Yesus teladan hidupku, berarti setelah kita belajar dari Yesus teladan hidupku, bagaimana dari hidup Yesus yang paling menginspirasikan kamu? Berarti ada yang paling membuat kamu ada semangat, yang membuat kamu ada termotivasi dari teladan Yesus itu. Siapa anak-anak kami yang bisa? Oke, silakan. Bagian dari Yesus yang paling mengapresiasi saya adalah ketika mengampuni orang yang menyakitkan walaupun sedikit dan ringan. Yesus tetap memilih untuk mengasihi dan mengampuni, bukan membalas. Itu mengajarkan saya untuk sabar dan mengampuni.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk si Egas ya. Apa hal yang kamu lakukan untuk ke depan dari Yesus teladan hidupmu? Iya. Yang saya lakukan ke depan, saya akan bantu sama seperti yang dikatakan bahwa Yesus adalah teladan hidupku. Saya akan mulai memperbaiki diri dan juga akan selalu mengingat Yesus bahwa adalah Tuhan kita. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan atas jawaban Desni yang luar biasa ya. Setelah itu kepada anak-anak kami semua, marilah kita ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan yang perlu kita sampaikan ya, marilah kita simpulkan materi kita saat ini. Ada yang bisa anak-anak kami? Ya. Ya. Hari ini kita telah belajar tentang Yesus teladan hidupku, bagaimana Yesus menjadi teladan bagi hidup kita, dan juga tentang apa itu teladan. Di mana kita telah mempelajari tadi itu merupakan sesuatu perbuatan ataupun perilaku dan juga sifat yang baik yang bisa ditiru oleh orang lain. Dan juga tadi kita telah mempelajari ada 3 bagian keteladanan yang diberikan Yesus kepada kita. Yang pertama berbelas kasih, terus saling mengampuni, dan juga membangun relasi yang harmonis kepada sesama. Iya, baik. Tepuk tangan untuk kawan kita si Delvin ya, yang sangat luar biasa terinspirasikan dalam menyampaikan materi yang kita sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak kami juga menanamkan dalam hatinya masing-masing ya. Baik, untuk anak-anak kami sekarang ini karena mau bentar lagi ya, kita akan mau mengakhiri materi kita. Ibu mau memberikan tugas ya, tugas di rumah untuk dikerjakan. Ini ibu bagi ya. Ini tugasnya dikerjakan di rumah nanti. Ini kawan. Ini tugasnya nanti di rumah ya. Dikerjakan ini, dikumpulkan minggu depan. Oke. Semua sudah lihat? Mudah kan? Sebelum kita mengakhiri, Ibu mau ingatkan kembali kita materi yang kita lanjutkan pada minggu depan, yaitu materinya ya, yang kita sampaikan minggu depan yaitu nilai-nilai dasar hidup bersama. Nilai-nilai apa? Nilai-nilai dasar hidup bersama. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada saat ini, ya, marilah kita berdoa. Siapa yang membawa kita dalam doa? Untuk terakhir ini, ya, Ponti, kepada Ponti dipersilakan. Ya, silakan ke depan. Atau di sini saja, di sini saja. Ya, geser di sinilah. Oke. Ya, mari kita berdoa. Ya, silakan. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di kerajaan surga, berkati juga Bapa Nenek guru kami, berkatilah mereka agar bisa mengajari kami lebih baik lagi. Ya Tuhan, hanya ini anak yang tidak sempurna ini, sempurnakanlah dalam diri anak Yesus Kristus, Kristus selamatkan dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, silakan duduk. Terima kasih kepada anak-anak kami semuanya. Terima kasih semuanya atas semangat anak-anak kami, atas segala usaha yang dilakukan anak-anak kami ucapkan terima kasih. Titip salam nanti ya, sama orang tua di rumah, sama kawan-kawan di rumah. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Sekian dan terima kasih. Ya Ahobu, tepuk tangan untuk kita semua.